She knows the meaning of words. मैं चाहता हूँ कि तुम Film dimulai dengan lahirnya seorang anak perempuan dari pasangan Paul dan Katie yang diberi nama Michelle. Sayangnya Michelle lahir dalam keadaan buta dan tuli. Keadaan itu tentu membuat Paul dan Katie sangat sedih. Namun mereka tetap merawat Michelle dengan penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Michelle pun tumbuh semakin besar. Michelle yang tumbuh dalam keheningan dan kegelapan seringkali membuat masalah, seperti tidak sengaja membakar meja makan, melukai orang, bahkan melukai diri sendiri. Tapi tidak jarang juga dia jadi bahan kejailan orang lain. Melihat kondisi Michelle, Paul berpikir untuk memasukkan Michelle ke rumah sakit jiwa. Bukan karena tidak menyayangi Michelle, namun karena Michelle terus merusak segala hal di rumah. Akan tetapi, Katie tidak setuju dengan keputusan itu. Di tengah perdebatan mereka, Michelle tak sengaja menjatuhkan adiknya dari tempat tidur. Michelle pun dipukul oleh ayahnya yang sudah habis kesabarannya. Katie berusaha membela Michelle dan memohon kepada Paul untuk lebih memahami kondisi putrinya yang tidak bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Michelle benar-benar menderita di dalam kegelapannya sendiri. Pada suatu malam, Katie memberitahu Paul tentang seorang guru dari sekolah khusus yang bisa melatih anak-anak berkebutuhan khusus seperti Michelle. Akan tetapi Paul berkata bahwa mereka tidak butuh guru biasa, tapi seorang ahli magic yang bisa mengubah kondisi Michelle. Katie memohon agar Paul memberi kesempatan karena mungkin saja guru itu bisa membawa sinar terang bagi Michelle. Akhirnya Paul pun setuju untuk mencoba. Mereka mengirimkan surat kepada Pak Debrach, seorang guru yang terbiasa mengajar anak-anak buta dan tuli. Setelah menerima surat dari orang tua Michelle, Pak Debrach datang ke rumah untuk bertemu dengan Michelle. Pertama kali melihat Michelle, Pak Debrach menyadari ada lonceng yang diikatkan pada tubuh Michelle. Paul pun menjelaskan bahwa itu digunakan untuk memudahkan mereka menemukan Michelle saat tidak terlihat. Pak Debrach langsung marah pada Paul karena dianggap memperlakukan Michelle seperti binatang. Paul balas berkata bahwa itu tugas Pak Debrach untuk membuat Michelle seperti manusia. Pak Debrach menjelaskan bahwa jari adalah bagian tubuh yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan anak yang buta dan tuli. Namun saat makan siang, Pak Debrach tidak habis pikir melihat orang tua Michelle membiarkan putrinya makan sambil berdiri dan berkeliaran. Dia kembali memarahi Paul dan Katie karena tidak mengajari Michelle sopan santun. Ketika Michelle jatuh ke lantai karena Pak Debrach mencoba mengarahkan, Paul marah besar dan menyuruh Pak Debrach membiarkan Michelle melakukan apapun yang dia mau karena Michelle adalah anak yang cacat. Tapi Pak Debrach tetap ingin mengajari Michelle dan menolak menyebutnya sebagai anak cacat. Katie pun meminta suaminya memberikan kesempatan pada Pak Debrach. Cara Pak Debrach mengajar memang keras dan tegas. Apalagi menghadapi Michelle butuh kesabaran ekstra. Stop it! Stop it! Stop it! Where did you running from? Sit! You are going to eat your food. Perlahan akhirnya Michelle mulai mengikuti ajaran Pak Debrach. Dia sudah mau makan menggunakan sendok. Itu adalah pemandangan yang pertama kali Katie lihat sejak Michelle lahir. Akan tetapi, Paul tidak suka dengan cara Pak Debrach mengajar. Selain karena terlihat kasar, Pak Debrach ternyata seorang pecandu alkohol. Paul menyuruhnya pergi dari rumah lengkap dengan tiket kereta, uang gaji, dan surat pemberhentian. Paul bahkan menyuruh Pak Debrach memasangkan kembali lonceng yang sempat dicopot dari tubuh Michelle. Selanjutnya, Paul saat itu harus dinas kerja selama 20 hari. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Pak Debrach untuk diam-diam tetap tinggal di sana untuk mengajar Michelle. Pak Debrach meminta ruang kerja Paul dikosongkan untuk dijadikan ruang belajar Michelle. Awalnya, Katie tidak setuju, tapi kemudian Pak Debrach menjelaskan kekhawatirannya. Jika dia pergi, Michelle mungkin akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Rupanya Pak Debrach punya pengalaman pahit sendiri. Ibunya pernah memasukkan saudara perempuannya yang buta dan tuli ke rumah sakit jiwa. Pak Debrach berjanji tidak minta gaji dan tidak akan minum alkohol. Dia hanya butuh waktu yang banyak bersama Michelle.
Akhirnya, Katie pun setuju. Sekolah khusus untuk Michelle pun dimulai. Pak Debruch menerapkan satu aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Siapapun, termasuk Katie, tidak boleh menemui Michelle selama 20 hari ke depan. Michelle mulai belajar melalui jarinya. Pak Debruch mengajari Michelle untuk tidak takut dengan apapun, termasuk air. Hari demi hari, Michelle mulai melunak. Dia diajarkan secara pelan-pelan untuk memahami hubungan antara benda dan kata. Misalnya, antara air dan haus, malam dan tidur. Namun sepertinya Michelle masih bingung antara nama dan artinya. Dia bisa mengucapkan kata sendok, tapi tidak tahu mana benda yang disebut sendok. Singkat cerita, di hari ke-19, Katie mengingatkan Pak Debruch bahwa Paul bisa pulang kapan saja. Pak Debruch tetap ingin memanfaatkan waktu yang tersisa. Malam itu, Katie melihat Michelle sudah bisa makan dengan dia menggunakan sendok. Katie tentunya merasa sangat terharu dengan perkembangan Michelle. Hari berikutnya, ketika para pembantu sibuk mengembalikan ruang kerja Paul seperti semula, Pak Debruch masih tetap menyempatkan mengajar. Kekhawatiran mereka pun terjadi. Paul pulang lebih cepat dan menyuruh Pak Debruch pergi. Saat akan pergi, Pak Debruch melihat Michelle mulai kembali ke kebiasaan buruknya melempar makanan dan makan tanpa sendok. Pak Debruch merasa tidak bisa membiarkan itu terjadi dan dia pun turun untuk mengajari Michelle kembali. Saat di meja makan, tiba-tiba Michelle menyiram Pak Debruch dengan air. Pak Debruch langsung menyeret Michelle keluar menuju kolam dan menyeburkannya. Michelle mungkin saja bisa tenggelam, tapi ternyata Michelle yang awalnya takut dengan air jadi sangat senang bermain air. Michelle lalu mengajak Pak Debruch masuk ke dalam kolam. Saat itulah Michelle mengucapkan kata pertamanya, yaitu water. Pak Debruch langsung berteriak memanggil Katie dan Paul keluar untuk menunjukkan hal itu. Setelah itu, Michelle juga belajar beberapa kata lain dan berhasil memanggil orang tuanya dengan sebutan Mama dan Papa. Pagi itu menjadi pagi yang tegang sekaligus membahagiakan. Michelle akhirnya menemukan cara untuk mengenal dunia dan keluar dari kegelapannya. Tanpa terasa, waktu pun terus berlalu. Hingga Michelle tumbuh dewasa, Pak Debruch masih menjadi gurunya. Suatu hari, ketika keluarga Michelle mengadakan pesta, Pak Debruch memperkenalkan seorang rektor perguruan tinggi kepada Paul. Pak Debruch menyampaikan keinginannya agar Michelle bisa belajar di kampus tersebut. Di pesta itu, Michelle tidak disembunyikan. Dia dibiarkan berbaur, bahkan ikut bernyanyi dengan bahasa isyarat. Pak Rektor yang melihatnya merasa kagum melihat seorang perempuan yang buta dan tuli bisa berinteraksi dengan begitu percaya diri. Dialah Michelle yang pernah Pak Debruch ceritakan padanya. Pak Rektor pun kaget, menurutnya seseorang seperti Michelle mungkin tidak akan diakui di perguruan tinggi. Pak Debruch mencoba meyakinkannya. Dia berkata dia sendiri yang akan ikut di dalam kelas untuk menyampaikan penjelasan dosen kepada Michelle. Hari berikutnya, Michelle mengikuti tes masuk kampus. Michelle dibantu oleh seorang penerjemah yang ternyata teman lama Pak Debruch di sekolah khusus. Michelle berhasil menjawab berbagai pertanyaan dari para guru besar dan akhirnya dia diterima di kampus tersebut. Hal itu menjadi sebuah kebanggaan luar biasa bagi keluarganya. Seorang gadis yang dulu tidak bisa duduk di meja makan, kini bisa duduk di bangku perguruan tinggi. Orang tuanya bahkan mulai membayangkan betapa kerennya Michelle saat wisuda nanti. Sebagai bentuk dukungan untuk Michelle, Paul dan Katie membelikan sebuah rumah di dekat kampus. Michelle mulai hidup mandiri dengan tetap diawasi oleh Pak Debruch yang tinggal di rumah sebelahnya. Kehidupan Michelle sebagai mahasiswa pun dimulai. Selama pelajaran di kelas, jari-jari Pak Debruch menjadi jembatan komunikasi antara Michelle dan dosennya. Michelle bukan mahasiswa yang pasif, dia sangat aktif menyanggah dan bertanya. Michelle mendapatkan teman baru dan bisa membuktikan diri bahwa dia bisa melakukan yang hal menurut orang lain mustahil untuk dia lakukan.
Pak Debruch juga mengajari Michelle mengetik huruf Braille menggunakan mesin ketik khusus. Namun di tahun pertama kuliahnya, Michelle tidak lulus di semua mata kuliah. Akan tetapi, Michelle dan Pak Debruch tidak merasa kecewa. Mereka justru merayakan kegagalan dan menikmati proses yang dijalani selama tahun pertama itu. Namun di tahun berikutnya, Michelle masih gagal. Pak Debruch pun melaporkan hal itu kepada orang tua Michelle. Pak Debruch sendiri mulai khawatir dengan kondisinya yang sudah semakin tua untuk mendampingi Michelle. Untungnya, Pak Rektor bersedia membantu Michelle dengan memberikan buku kuliah dalam huruf Braille, sehingga Pak Debruch tidak perlu lagi membacakan buku untuknya. Penyebab Michelle gagal sebenarnya bukan karena bodoh, tapi karena kemampuan mengetiknya yang lambat sehingga dia selalu kehabisan waktu dalam menjawab soal. Pak Debruch pernah berkata bahwa mengetahui jawabannya saja tidak cukup, Michelle harus menuliskan di atas kertas. Selanjutnya di tahun ketiga, Michelle masih saja gagal. Dia merasa frustasi dan ingin pulang saja. Tapi Pak Debruch tidak ingin hal itu terjadi. 18 tahun dia dedikasikan hidupnya untuk membantu Michelle berhasil. Ketika Michelle tidak mau belajar, Katie ikut menyerah dan menyuruh Pak Debruch membiarkan Michelle untuk pulang. Tapi Pak Debruch tidak mau. Di tengah perdebatan itu, tanpa sadar, Michelle mulai mengetik pendapatnya di mesin ketik dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Dengan kemampuan mengetiknya yang berkembang pesat, Michelle akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya di kelas. Namun, masalah baru muncul. Di usianya yang semakin tua, Pak Debruch mengalami gejala Alzheimer. Saat bertemu Pak Rektor, Pak Debruch pernah lupa di mana pintu keluar. Dia juga pernah tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak mengenali Pak Rektor. Yang paling parah, ketika mereka pergi keluar untuk membeli es krim, dia lupa dengan Michelle dan meninggalkan Michelle sendirian di keramaian. Michelle yang sudah lama menunggu Pak Debruch akhirnya pergi sendiri hingga hampir tertabrak mobil. Beruntung ada orang baik yang mengantarnya pulang. Dokter pun menyarankan agar Pak Debruch segera memeriksakan kondisinya lebih lanjut. I'll get Michelle. Good night, Messiah. Ketika libur kuliah, mereka pulang ke rumah orang tua Michelle untuk menghadiri pernikahan Sarah, adik Michelle. Di acara tersebut, Michelle menjadi pengiring pengantin. Jalannya pernikahan diceritakan oleh Pak Debruch kepada Michelle, termasuk momen ketika pengantin pria mencium pengantin wanita. Tentu hal itu adalah sesuatu yang baru bagi Michelle. Dia berpikir mungkin dirinya tidak akan pernah bisa merasakan cinta seperti orang biasa. Malam itu dia berkata pada Pak Debruch bahwa mungkin dia tidak akan merasakan cinta secara fisik seumur hidupnya. Karena itu dia ingin merasakan dicium oleh seorang pria meski hanya sekali seumur hidup. Dia lalu memohon kepada Pak Debruch untuk menciumnya. Awalnya Pak Debruch bingung dan terkejut. Tapi karena rasa sayangnya kepada Michelle, Pak Debruch pun mengecup Michelle lalu segera pergi. Pak Debruch sadar bahwa apa yang dilakukannya telah merendahkan martabatnya sebagai seorang guru. Hari berikutnya, Michelle membaca surat dari Pak Debruch yang mengatakan bahwa dia pergi meninggalkan rumah. Dalam suratnya, dia berpesan kepada Michelle agar tetap berpegang teguh pada impian. Semenjak Pak Debruch pergi, Michelle pun berjuang sendirian untuk kuliahnya. Singkat cerita, 12 tahun pun berlalu. Ketika Michelle dan Sarah pulang ke rumah, Sarah melihat ada seseorang duduk di dekat air mancur. Ternyata, itu adalah Pak Debruch yang kembali lagi. Tapi kali ini penyakit Alzheimer-nya sudah sangat parah. Dia tidak bisa mengingat kenangan yang pernah dilaluinya bersama Michelle. Pak Debruch akhirnya dimasukkan ke rumah sakit khusus. Dokter menjelaskan bahwa Alzheimer itu seperti penghapus yang pelan-pelan menghapus semua kenangan di dalam memori. Meski begitu, Michelle terus berusaha membuat gurunya itu mengingat dirinya lagi. Namun sekeras apapun dia berusaha, Pak Debruch tetap tidak bisa mengingatnya. Selama Pak Debruch di rumah sakit, Michelle melanjutkan kuliahnya. Setelah 12 tahun menempuh studi, Michelle akhirnya berhasil menjadi sarjana di usia 40 tahun. Dia mendapat kehormatan untuk berpidato di depan para wisudawan yang umurnya terpaut 20 tahun darinya. Di atas panggung, dia bercerita banyak tentang Pak Debruch. Hidup Michelle memang dipenuhi dengan kegelapan, tapi Pak Debruch mengajarinya arti lain dari warna hitam.
yaitu warna prestasi, warna pengetahuan, warna jubah wisuda yang memenuhi ruangan. Di acara wisudanya, Michelle sengaja tidak mengenakan jubah wisuda karena dia ingin Padebrach menjadi orang pertama yang melihatnya menggunakan jubah hitam tersebut. Setelah acara wisuda selesai, Michelle langsung pergi menjenguk Padebrach di rumah sakit sambil mengenakan jubah wisudanya. Keberhasilannya menjadi sarjana dia persembahkan untuk gurunya, orang yang telah mendedikasikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk menolong seorang gadis buta dan tuli agar bisa meraih pencapaian yang mustahil di mata orang lain. Ketika melihat Michelle dengan jubah wisuda, Padebrach pun teringat kata pertama yang pernah diajarkan di air mancur waktu dulu. Film pun selesai. Film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata seorang perempuan Amerika bernama Helen Keller, seorang tunanetra dan tunarungu pertama yang mendapatkan gelar sarjana di bidang seni. Ada juga Haben Girma, seorang tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil menjadi sarjana di Sekolah Hukum Universitas Harvard. Film ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya.